Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin mukarramin qawalim para ulama ingkang sampun takimi karo diri ifatanipun ajeng-ajeng karo kadhuanipun tim dari MBC NU Kecamatan Purworejo yang kami hormati, ibu-ibu fakayat muslimat yang kami banggakan, juga teman-teman dari Ansor, dari Banser yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan hidayah inayah, sehingga kita pada kesempatan malam hari ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berkumpul di TPG Baitul Abidin Kelurahan Meranti dengan selamat, insya Allah tanpa ada suatu apapun. Untuk itu rasa syukur mari kita ikrarkan bersama dengan kalimat tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW yang saya nantikan, yang kita nantikan syafaatnya sampai besok di akhir zaman. Bapak Ibu, perkenankan kami mengantarkan acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pementasan film dokumenter barangkali begitu dalam rangka menyambut 1 abad Nahdlatul Ulama. Dari ranting NU mengambil judul NU dan Pancasila dari masa ke masa. Usai penampilan, nanti kami dari keluarga besar ranting NU Kelurahan Meranti ingin menyampaikan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran semuanya. Dan sambutan yang ketiga adalah dari MBC Nahdlatul Ulama Kecamatan Purworejo. Dilanjutkan kita nanti sharing yang terakhir. Demikian Bapak Ibu acara malam hari ini. Untuk menghemat waktu, marilah Bapak Ibu kita ajak masuk pada acara yang pertama. Memohon ridho Allah agar kita berkumpul pada malam hari ini mendapatkan ridhonya dan selalu dalam lindungannya, dan semakin memperkokoh hasanah NKRI. Ala hadiniyah wa li syafaati Rasulillah wa li kulli sholihat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, marilah kita saksikan penampilan dari keluarga besar Ranting Nahdlatul Ulama Kelurahan Meranti dengan mengangkat tema NU dan Pancasila dari masa ke masa. Selamat menyaksikan, selamat untuk memberikan dukungan. Terima kasih. Bangsa Indonesia yang berupaya membangun negara nasional, nation state, menyadari identitasnya yang plural atau macam. Hal ini diwujudkan oleh pemerintahan atau bangsa agar urusan dasar negara mengakomodasi kepentingan bersama. Kepentingan bersama ini menjadi prinsip terdepan untuk membangun persatuan, sehingga lahirlah Pancasila. Bagaimana peran NU dalam menjaga Pancasila? Temukan jawabannya dalam 15 menit ke depan. Biar lebih nyaman, mari kita sedikit kopinya.
dihasilkan rumusan sila ketuhanan yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kalimat itu dikenal sebagai rumusan Piagam Jakarta. Rumusan tersebut kemudian diberikan kepada tim 9. Tentu saja bunyi tersebut tidak bisa diterima oleh orang-orang Indonesia yang berasal dari keyakinan yang berbeda. Poin agama menjadi simpul atau garis besar persoalan yang diambil Soekarno, yang akhirnya menyerahkan keputusan tersebut kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk menilai dan mencermati serta memeriksa kebenaran atau mentaksir apakah Pancasila 1 Juni 1945 sudah sesuai dengan syariat dan nilai-nilai ajaran Islam atau belum. Rombongan yang membawa pesan Soekarno tersebut dipimpin langsung oleh Kiai Haji Wahid Hasyim yang menjadi salah seorang anggota tim 9 perumus Pancasila. Mereka tujuan untuk menemui Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sesampai di Jombang, Kiai Wahid yang tidak lain adalah anak Kiai Hasyim sendiri melontarkan maksud kedatangan rombongan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga. Para matur Bapak Kiai, pilih kula sarencang dipun utus Presiden Soekarno babagan Pancasila. Pancasila wonten perkawis menapa? Nggih Bapak Kiai, perkawis ukara sila pertama menika tasih dereng sami sarujuk sederek-sederek ingkang sanes musyrik boten sarujuk menika seranipun. Kamardikan itu sejatine kemaslahatan kagem sedaya rakyat. Dene jejonggrahan iku kerusakan. Mula dasar negara kudu bisa ngayomi sedaya. Ya Islam uga agama sanes. Sedherek-sedherek, sumangga pinara ingkang sekeca kula nyuwun izin sawetara sedeku manungku puja hanyuwun mring Gusti Kang Maha Kuwasa. Mugi Gusti paring pitedah ambeh saenging bangsa lan negara. Antara gerakan Kiai Hasyim ialah berpuasa 3 hari. Selama berpuasa tersebut, beliau mengkhatamkan Al-Quran dan membaca Al-Fatihah. Setiap membaca Al-Fatihah dan sampai pada ayat iya kana budu wa iya kana staqim, Kiai Hasyim mengulanginya hingga 350.000 kali. Kemudian setelah puasa 3 hari, Kiai Hasyim Asy'ari melakukan sholat istikharah 2 rakaat. Rakaat pertama, beliau membaca surat At-Taubah sebanyak 40 kali. Sedangkan rakaat kedua membaca surat Al-Kahfi juga sebanyak 40 kali. Kemudian beliau istirahat tidur. Sebelum tidur, Kiai Hasyim Asy'ari membaca ayat terakhir surat Al-Kahfi sebanyak 11 kali.
Kiai. Pancasila iku wis bener muguh tata syariat. Mula apa sing ana ing Piagam Jakarta yaiku ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya iku perlu diganti. Sebab ketuhanan yang Maha Esa iku minangka sejatine tauhid Islam. Nggih, Bapak Kiai, mungkin kula aturaken Presiden Soekarno. Ya wis, kono undang budal Jakarta. Salam kanggo Pak Karno. Izin Bapak Kiai. Kepada Bapak Kiai. Ya, mohon. Sila-sila lain yang termaktub dalam sila kedua hingga sila kelima juga sudah sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip ajaran Islam, karena ajaran Islam juga mencakup kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Atas ikhtiar lahir dan batin Kiai Hasyim Asy'ari tersebut, akhirnya rumusan Pancasila bisa diterima oleh semua pihak dan menjadi pemersatu bangsa Indonesia. Apakah kamu tidak tahu bahwa Jawa Barat ini sudah menjadi negara Islam? Bertobatlah kamu kafir-kafir. Kisah Kiai Haji Wahab tolak konsep Darul Islam Kartosoewirjo. Tanggal 7 Agustus 1940, Kartosoewirjo memproklamirkan berdirinya negara Islam Indonesia atau NII atau Darul Islam karena menganggap pemerintah tidak becus dan mengkhianati rakyat. Aksi ini juga didukung oleh panglima daerah seperti Daud Ulek di Aceh, Amir Fatah dari Jawa Tengah, dan Kahar Zakar dari Makassar. Kedua kawan DITII memberondong pesantren milik Kiai Haji Yusuf Tauziri Garut. Total 17 gempuran yang mengakibatkan kerusakan berat, padahal dulu Kartosoewirjo mengaji ke Kiai Yusuf. Karena NU tidak mau mendukung DITII, mulai ada narasi jika NU dianggap sebagai pemecah belah umat, penjilat Soekarno, dan alergi syariat Islam. Tuduhan ini semakin santer saat NU keluar dari Masyumi pada tahun 1952 dan menjadi partai politik sendiri. Sementara itu, di tataran masyarakat Islam terjadi kebingungan, harus mana, manakah imam atau waliul amri yang harus diikuti, Bung Karno dengan republiknya atau Kartosoewirjo dengan Darul Islamnya. Untuk melawan pergerakan DITII, NU menggelar konferensi ulama di Cipanas tahun 1954. Saudara-saudara sekalian, dengan menimbang situasi politik dan keamanan nasional, mengingat dan seterusnya, maka dengan ini Menteri Agama Republik Indonesia memutuskan memberikan gelar Waliul Amri Ad-Duhuri Bisyauqah. Keputusan ini mengukuhkan Soekarno sebagai kepala negara yang sah
secara fikih dan harus dipatuhi umat Islam. Alasan mengangkat Soekarno sebagai wayang kami yang perlu dipahami saudara-saudara sebangsa setanah air adalah: pertama, Bung Karno adalah Muslim, menikah dengan cara Islam, sholat dan disumpah dengan cara Islam pula. Yang kedua, pemerintah tidak melarang umat Islam menjalankan ibadahnya serta tidak memerintahkan kemungkaran dan kemaksiatan. Yang ketiga, istilah daruri atau darurat digunakan karena klasifikasi Imam Al-Aqdar dengan kualifikasi mujtahid mutlak tidak ada lagi. Keempat, jika rakyat tidak mengakui pemerintah Soekarno, maka akan muncul wali amri sendiri-sendiri. Alasan yang kelima, biar Soekarno punya hak untuk mengangkat hakim sebagai wali nikah perempuan yang tidak memiliki nasab. Keputusan Yai Wahab tersebut membuat arah gerakan DITI semakin sulit karena tidak mendapat dukungan dari mayoritas umat Islam, sehingga akhirnya DITI pun dapat dipadamkan. Pancasila lolos dari rongrongan ekstremisme. Ini merupakan udan pertama Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Merongrong dalam bentuk lain yang dilakukan PKI. Pertama, bisa dilihat dari usaha penetrasi ideologi komunis. Kedua, PKI melakukan pemberontakan fisik. Upaya buhut yang dilakukan PKI menelan banyak nyawa, termasuk dari kalangan NU yang sedari awal berjuang melawan ideologi komunis. NU melakukan perlawanan terhadap PKI di medan politik dan di lapangan selama kurun waktu 17 tahun. Saudara-saudara, saya mengingatkan bahaya ajaran materialisme historis yang ateis itu bagi bangsa Indonesia. Karena konsep yang sedang dikembangkan secara gencar oleh PKI, yaitu menyerukan pengingkaran terhadap agama dan pengingkaran terhadap adanya akhirat. Para kiai NU tidak menutup mata, bahkan melek terhadap penetrasi ideologi itu. Sedari awal, kalangan pesantren menolak segala bentuk penjajahan atau kolonialisme, baik saat Belanda dan Jepang menjajah Indonesia. Politik anti komunis yang dijalankan NU tidak hanya untuk menghadapi komunisme saja, tetapi NU akan berhadapan dengan segala bentuk latinium, sekularisme, dan segala bentuk janatiko ateisme, karena
keduanya merupakan satu kesatuan sebagai musuh NU. dengan dalil agama sebagai unsur mutlak dalam latihan politik, maka kita dapat menyingkirkan kiprah PKI di mana-mana. Bahkan kita bisa menumpas segala bentuk ateisme, baik ateisme yang melahirkan komunisme maupun ateisme yang melahirkan kapitalisme, liberalisme atau fascisme. Setiap ideologi yang berbahaya tidak hanya bisa dilawan dengan kekerasan, dengan senjata, tetapi juga harus dihadapi dengan kesadaran beragama. Banyak di antara ulama NU seperti Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Masyhur dan lain sebagainya menjadi anggota BPUPKI yang bertugas merumuskan dasar negara dan undang-undang dasar. Dengan sendirinya mereka ikut merumuskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu NU membela hasil kesepakatan Indonesia dihadang oleh berbagai pemberontakan yang hendak mengganti NKRI, tetapi celakanya di tangan Orde Baru Pancasila telah menjadi alat politik yang menentukan sebagai sarana untuk mendiskriminasi dan menstigma kelompok lain. NU setia pada Pancasila, karena itu menolak segala penyimpangan, penafsiran dan pengamalan Pancasila serta penerapan di luar batas seperti itu. Melihat perkembangan situasi dan kondisi, maka NU menggelar musyawarah nasional Alim Ulama atau Nahdlatul Ulama di Sukorejo, Situbondo pada 16 Rabiul Awal 1404 Hijriah atau 21 Desember 1983. Presiden Soeharto mendesak organisasi untuk menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Bagaimana kita harus menyikapi hal ini? Kita pada posisi yang dilematis. Jika menolak, bisa diartikan kita menolak Pancasila yang dahulu digagas oleh pendiri kita, yaitu Mbah Hasyim. Para kiai, saya berpendapat jika Pancasila sebagai asas tunggal dimaksudkan untuk mencegah perkembangannya paham Marxisme, komunisme, Lenin, kapitalisme, saya kira itu baik. Yang kita tolak adalah penafsiran tunggal Pancasila yang dimonopoli oleh Orde Baru melalui P4 dan sebagainya. Pancasila harus diletakkan sebagai dasar negara yang menjadi milik bersama sebagai falsafah bangsa. Pancasila itu tidak akan menggeser agama, dan agama
tidak akan dipancasilakan. Maka NU menerima Pancasila sebagai asas organisasi tanpa harus meninggalkan Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai dasar akidahnya. Jadi kita terima Pancasila sebagai asas tunggal? Setuju. Saya nopo saya? Saya. Muktamar NU ke-27 tahun 1984 menjadi tonggak sejarah bagi organisasi para kiai pesantren untuk kembali fitoh 1926. NU menegaskan diri sebagai Jamiyah Diniyah Ijtimaiyah atau organisasi sosial keagamaan sesuai amanat pendirian organisasi pada tahun 1926, bukan lagi sebagai organisasi politik praktis. Dalam muktamar tersebut ada 3 komisi. Salah satunya adalah komisi fitoh yang membahas paradigma dan dasar-dasar dan konsep hubungan Islam dan Pancasila. Gus Dur memimpin subkomisi yang merumuskan deklarasi hubungan Islam dan Pancasila. Bagaimana menurut sampean tentang agama Islam dan Pancasila? Menurut Pancasila, menurut saya tidak bertentangan dengan Islam, Gus. Pancasila dengan nilai-nilai Islam, Pancasila itu Islam. Bagaimana jika ini saja yang nanti kita sampaikan, kita deklarasikan di hadapan sidang pleno pertama? Setuju. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah negara Republik Indonesia bukanlah agama, tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama. 2. Sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar negara Republik Indonesia menurut pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai sila-sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam. Bagi Nahdlatul Ulama, Islam adalah akidah dan syariat, meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antara manusia. 3. Penerima dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syariat agamanya. 4. Sebagai konsekuensi dari sikap di atas, Nahdlatul Ulama berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengamalannya yang murni dan konsekuen untuk semua pihak. Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama Sukorejo Situbondo 16 Rabiul Awal 1404 Hijriah.
Dengan demikian, Republik Indonesia adalah bentuk upaya final seluruh nation bangsa, teristimewa bagi kaum muslimin, untuk mendirikan negara kesatuan di wilayah Nusantara. Para ulama dalam Nahdlatul Ulama meyakini bahwa penerimaan Pancasila itu dimaksudkan sebagai perjuangan bangsa untuk mencapai kemakmuran dan keadilan. Bapak Ibu, demikian pementasan dari ranting NU Kelurahan Meranti dengan mengangkat tema NU